Ya, Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kiranya damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama. Ya, dari pasal ini judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu bisa membaca satu pasal ini mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita mengadakan perjumpaan atau pertemuan-pertemuan, orang menyapa satu dengan yang lainnya dengan sapaan "Shalom, apa kabar?" Ya, jawabannya pasti selalu yang baik-baik. Puji Tuhan. Ya. Sekarang ini ya beberapa waktu ini sudah menjadi satu tren, ya. Bukan saja jawabannya puji Tuhan, kemudian luar biasa, ya, dahsyat, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sah-sah saja, ya, bukan sesuatu yang salah. Tetapi apakah jawaban seperti itu merupakan jawaban yang jujur? Apakah jawaban seperti itu sesuai dengan kenyataan? Nah, yang sering kali saya merenungkan. Ya memang di satu sisi jawaban itu bisa memberikan satu gambaran bahwa di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang baik, di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang luar biasa, di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang dahsyat.
Tetapi jikalau memang kita sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan ya, di dalam kehidupan kita sedang merasakan badan tidak enak, kita sedang mengalami usaha yang tidak baik, pekerjaan yang sedang macet, sedang dalam terpuruk, dan sebagainya. Bukankah menurut saya lebih baik kita berkata jujur bahwa keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Usahaku sedang terpuruk. Pelayananku sedang menghadapi banyak tantangan. Orang seringkali takut mengatakan hal ini, dikira nanti tidak memiliki iman. Jikalau jawabannya seperti itu, saya kok menilai bahwa itu bukan karena tidak punya iman. Ya belum tentu kalau tidak punya iman karena memang kondisi keadaannya seperti itu. Jangan-jangan ketika kita menjawab luar biasa, dahsyat, dan lain sebagainya, kita sedang menghindar dari masalah, persoalan, tantangan yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan menghadapi satu kondisi keadaan yang membuat secara kemanusiaannya, ya, Tuhan Yesus juga miris ketika nanti ditangkap, kemudian dianiaya, menderita, kemudian mati di atas kayu salib. Ya. Tuhan Yesus tidak berkata baik-baik saja. Tuhan Yesus juga tidak berkata luar biasa, dahsyat, tidak. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani, dia berdoa berulang kali dan dia minta kepada Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak baik-baik saja pada waktu itu. Doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sedang dalam pergumulan berat. Sampai dikatakan peluhnya menetes bercampur darah. Ini membuktikan bahwa keadaan Tuhan Yesus tidak baik-baik saja, dan itu yang diungkapkan Tuhan kepada Bapa yang ada di dalam surga. Kemudian ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia dibentangkan di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus jujur di hadapan Bapa bahwa keadaannya tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus jujur bahwa
saat itu penderitaannya sangat berat, meratap, berseru atas penderitaan yang sedang ditanggungnya secara manusia. Nah, ketika kita kembali merenungkan waktu Yosua diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Kita sudah sangat tahu kisahnya dan bagaimana tanah Kanaan itu Yosua sudah masuk ke sana sebagai salah satu pengintai untuk mengintai tanah Kanaan itu keadaannya seperti apa bersama-sama dengan 11 pengintai-pengintai yang lain dan tahu keadaan di sana. Memang tanah Kanaan adalah tanah yang subur, ya, bisa mengeluarkan buah-buahan yang luar biasa dari pohon-pohon yang ditanam. Anggur saja ketika diambil dari pohonnya, ya, bagaimana membawanya harus dipikul 2 orang. Ya, artinya bahwa wah luar biasa, subur makmur tanahnya. Kemudian juga dikatakan berlimpah-limpah susu, ya, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain bahwa orang-orang yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan ini bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Dikatakan seperti raksasa-raksasa, tinggi, besar, kuat-kuat, ya, kotanya berkubu-kubu, dan lain sebagainya. 10 pengintai yang lain sudah memberikan laporan bahwa memang tanah Kanaan adalah tanah yang subur, makmur, tapi mereka juga mengakui bahwa orang-orang yang ada di Kanaan adalah raksasa-raksasa. Ya, mereka kuat-kuat, kita ini hanya seperti belalang. Ya. Sekalipun pada waktu itu Yosua juga mengatakan, memang mereka kuat-kuat, tinggi besar, kotanya berkubu-kubu, tetapi kita tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri, tetapi ada Allah yang Maha Perkasa yang menyertai kita. Tetapi pada saat Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua pada waktu itu tidak mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Semua luar biasa. Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui bahwa Yosua sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebab Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya bahwa Yosua ada kekhawatiran, ada ketakutan menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan. Bagaimana bisa merobohkan kubu-kubu pertahanan yang begitu kuat kokoh untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jikalau kita ada di posisi Yosua,
pada waktu itu. Saya merenungkan jikalau saya ada di posisi Yosua, apa yang akan saya katakan kepada Tuhan ketika mendapatkan mandat yang begitu berat, luar biasa yang daripada Tuhan. Saya pasti juga akan berpikir bahwa saya tidak sedang baik-baik saja. Tantangan begitu besar, apalagi kalau melihat keadaan saya yang sangat jauh dari apa yang Tuhan harapkan dari saya. Nah, kalau kita merenungkan tentang Yosua pada waktu itu adalah orang yang boleh dikatakan kecil, yang ada di bawah kesuksesan orang yang besar, yaitu Musa. Kalau kita membaca ayat yang 1 dan sebagian ayat yang kedua dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Ya, jadi pada waktu itu Yosua adalah hanya seorang abdi dari Musa, pelayan Musa, ya, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang bisa diperhitungkan, ya, seorang yang boleh dikatakan kecil, yang ada di bawah bayang-bayang seorang yang besar, yaitu Musa. Tetapi Tuhan mempercayakan satu pekerjaan yang besar yang tadinya dilakukan oleh Musa, yang memang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, bagi Yosua, siapa Yosua? Kemudian juga Yosua adalah seorang yang kecil, yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan untuk menduduki setiap tempat yang diinjak dan kemudian membagi-bagikan kepada seluruh suku Israel pada waktu itu. Ini adalah satu kepercayaan tetapi juga tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Yosua. Yosua adalah orang yang kecil, yang juga diberikan satu janji yang besar untuk bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan dan kemudian menduduki tanah Kanaan itu. Ada tantangan-tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh Yosua. Sekali lagi kalau kita ditanya sebagai Yosua, memposisikan diri pada Yosua, hai, apa kabar Yosua? Apa jawaban kita? Jawaban kita pasti mengatakan, aku sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita sangat percaya,
Tetapi kenyataan yang harus dihadapi pada saat itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Sesuatu yang boleh dikatakan mustahil untuk dihadapi. Tetapi dalam kesemuanya itu Tuhan tahu persis. Kalau Tuhan memberikan satu tanggung jawab, kalau Tuhan memberikan satu perintah, kalau Tuhan memberikan satu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus dilakukannya, Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Ya. Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Kalau kita membaca dari kisah ini, Tuhan itu memberikan kepada Yosua, menasehati kepada Yosua. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan menemukan nasihat-nasihat Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar, tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada Yosua, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar menghadapi tantangan-tantangan yang ada yang harus kamu hadapi. Berulang kali Tuhan mengatakan hal ini. Ada 3-4 kali kalau kita baca, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, 9. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya di dalam segala tindakan yang dilakukan jangan mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri atau cari pertolongan dari yang lain, tetapi harus senantiasa bertindak dengan hati-hati sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman Tuhan itu dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Dan yang terakhir Tuhan berkata, Aku Tuhan akan menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, jujur bahwa seringkali kita berkata, keadaanku tidak baik-baik saja Tuhan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada kegalauan yang timbul di dalam hati ketika Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang tidak mudah dihadapi terjadi dalam hidupku. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi itulah keadaan yang sesungguhnya yang perlu kita jujur di hadapan Tuhan. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita juga memiliki satu kebutuhan di dalam hidup kita, bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah aku bisa menghadapi semuanya. Saya seringkali ketemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan ketika disapa dengan Salam,
Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Wah, puji Tuhan, baik-baik saja. Ya, luar biasa. Tapi kenyataan dalam hidupnya tidak seperti itu. Lebih baik kita jujur. Ya. Yosua, sekalipun tidak dikatakan di sini, tetapi Tuhan tahu bahwa keadaan Yosua sedang tidak baik-baik saja. Maka Tuhan memberikan dan Yosua mendapatkan nasihat-nasihat yang begitu berharga yang daripada Tuhan. Untuk Yosua kemudian melangkah, menengadahkan kepalanya, mengayunkan kakinya dengan tegap, tanpa ragu-ragu lagi. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dia terima, yang sudah disampaikan oleh Tuhan, membuat dia tidak lagi takut, membuat dia tidak lagi bimbang untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu satu perkara yang tidak mudah, sulit, tetapi dia percaya, yakin betul, ya, membangkitkan semangatnya ketika Tuhan berkata, aku Tuhan akan senantiasa menyertai engkau. Dan Yosua merenungkan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah satu kebenaran, bukan sekedar janji, tetapi satu fakta yang sudah dia lihat, dia alami dalam perjalanan selama ada di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya dengan sangat luar biasa. Sehingga kemudian kalau kita baca ayat yang ke-10 dari Yosua pasal yang pertama ini. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, dan kemudian selanjutnya. Artinya ada kebangkitan yang timbul, ada kekuatan yang timbul, ada semangat yang timbul, ada keyakinan iman percaya yang timbul di dalam kehidupan Yosua pada waktu itu. Dari setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada Yosua. Dia melangkahkan kaki dengan tegap, ya, tidak ada keraguan lagi untuk maju, menghadapi tantangan-tantangan di depan yang ada. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dan langkah-langkah yang disertai dengan iman dan langkah yang hati-hati sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itu mendatangkan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dia butuh sesuatu yang daripada Tuhan, dia jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan Yosua pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kehidupan Yosua di masa-masa sukar di akhir zaman ini. Tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Kita harus memasuki kehidupan yang seperti itu. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu campur tangan Tuhan. Aku perlu pertolongan Tuhan. Aku perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Aku perlu penyertaan Tuhan. Dan Tuhan
kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menyertai Yosua dan memberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan kepada Yosua, kita yang percaya kepada Tuhan, kita sangat meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa juga menyertai kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang ada, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua di dalam Tuhan pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan kita bisa terkagum-kagum dengan cara-cara Tuhan yang ajaib untuk menyelesaikan segala tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Yosua. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini. Ketika kita betul-betul berharap bersandar dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan, kita sangat percaya kita bukan saja tampil sebagai pemenang, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kuat mampu kita, tetapi karena kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.